Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat ilmu dan kesempatan untuk terus belajar. Di video ini, kami dari kelompok 3 akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan organisasi, yaitu kepemimpinan dan manajemen dari sudut pandang Islam dan ilmu modern. Topik ini bukan hanya soal teori kepemimpinan atau bagaimana mengelola sumber daya, tapi juga bagaimana kita sebagai muslim memahami bahwa setiap peran yang kita pegang adalah amanah. Kita mulai dari latar belakang. Kepemimpinan dan manajemen merupakan dua aspek penting dalam suatu organisasi yang berperan dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memotivasi, mengarahkan, dan memengaruhi individu atau kelompok untuk mencapai visi tertentu. Sementara itu, manajemen lebih berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya agar lebih efektif dan efisien. Dalam Islam, kepemimpinan bukan hanya sekadar jabatan, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Definisi para ahli menyebutkan, kepemimpinan adalah proses memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan, sedangkan manajemen adalah proses yang terstruktur untuk mencapai hasil dengan cara yang efisien. Meski berbeda, keduanya saling melengkapi. Pemimpin yang baik harus juga bisa mengelola dengan baik. Dan manajer yang baik pun harus bisa memimpin dengan keteladanan. Perbedaan dan hubungan antara kepemimpinan dan manajemen meskipun berbeda, kepemimpinan dan manajemen saling melengkapi. Pemimpin yang baik juga harus memiliki keterampilan manajerial agar organisasi tetap berjalan secara efektif. Kita masuk ke teori kepemimpinan. 1. Teori sifat menyatakan bahwa pemimpin memiliki sifat bawaan tertentu. Teori menekankan. 2. Teori perilaku. Teori ini menekankan bahwa perilaku pemimpin yang baik bisa dipelajari dan dikembangkan. 3. Teori transformasional. Pemimpin transformasional mampu menginspirasi dan membawa perubahan positif. Ia memotivasi tim untuk meraih tujuan yang lebih tinggi. 4. Teori transaksional fokus pada sistem imbalan dan hukuman. Pemimpin bertindak berdasarkan kesepakatan dan aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, teori situasional, pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya tergantung situasi yang dihadapi. Lalu, bagaimana fungsi dan peran manajemen? Mari kita bahas di sini ada 4 fungsi dan peran manajemen, yaitu 1. Perencanaan planning tahap pertama di mana pemimpin menetapkan tujuan serta menyusun langkah-langkah untuk mencapainya. 2. Pengorganisasian organizing, menyusun dan mengelola sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, agar semuanya bekerja selaras. 3. Pengarahan, leading memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan kepada anggota tim agar tetap fokus dan semangat menjalankan tugas. 4. Pengendalian, controlling, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya organisasi agar tetap sesuai rencana. Oke, pembahasan terakhir, kita masuk ke karakteristik seorang pemimpin yang ideal. Islam sangat memperhatikan akhlak pemimpin. Seorang pemimpin yang baik memiliki ciri-ciri berikut. 1. Integritas jujur dan konsisten. 2. Visi yang jelas, tahu arah dan tujuannya. 3. Komunikasi yang baik, menyampaikan pesan dengan bijak. 4. Mampu mengambil keputusan tegas dan bertanggung jawab. 5. Ketekunan dan ketabahan, kuat menghadapi tantangan. 6. Kemampuan menginspirasi, jadi contoh dan motivator bagi tim. Sobat semua, menjadi pemimpin dalam Islam bukanlah soal popularitas atau kekuasaan, tapi soal tanggung jawab. Setiap dari kita adalah pemimpin, minimal untuk diri sendiri. Maka mari kita belajar menjadi pemimpin yang amanah, jujur, dan adil. Gunakan ilmu manajemen dengan niat ibadah. Bangun tim atau organisasi kita bukan hanya untuk dunia,
tapi juga sebagai lada amal di akhirat. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua agar menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan penuh visi. Kalau kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.